Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baiklah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, para pemirsa channel saya ini. Pada sore hari ini kembali saya menyapa Anda semua, rekan-rekan di Nusantara, berkaitan dengan satu isu yang akan saya sampaikan dan perlu kita cermati bersama. Meskipun isu ini tidak seramai isu virus COVID-19. Jadi isu ini tidak seramai isu itu. Tetapi ini merupakan satu isu atau tema, topik yang tidak kalah menariknya, karena ini berkaitan dengan bagaimana situasi demokrasi di tempat kita ini, bagaimana situasi demokrasi di negeri kita ini, yaitu terkait dengan wacana pemilu kada yang akan diselenggarakan nantinya di tahun 2024. Ya, ini tentunya implikasi dari undang-undang politik, undang-undang pilkada yang sudah diberlakukan di tempat kita. Jadi berkaitan dengan rencana penyelenggaraan pemilu dan pemilu kada itu di 2024, maka fakta yang terjadi di lapangan, nantinya banyak kepala daerah, mungkin sampai di hitungan 200-an jabatan kepala daerah yang berakhir jabatannya di tahun 2022 dan di tahun 2023 itu. Nah, sehingga tentunya rule of the game-nya, aturan mainnya, berarti mereka berhenti di tahun 2022 dan 2023 itu. Tentunya mereka nantinya ketika mereka nantinya rule of the game mengakhiri jabatan, maka harus ada pejabat baru di sana. Nah, pejabat baru ini melihat atau merujuk pada regulasi yang ada di tempat kita, sebagaimana ketentuan Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilu kada itu, nantinya akan ada penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk oleh pemerintah atasan, pemerintah atas. Misalnya, jika ada gubernur yang habis jabatannya di tahun 2022, karena gubernur itu pemerintah provinsi, maka nanti proses mekanisme penunjukannya itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian jika ada bupati wali kota yang habis masa jabatannya sebelum tahun 2024 itu, nanti penjabatnya diisi oleh pemerintah provinsi dengan berkonsultasi atau berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Pastinya seperti itu. Nah, itu rule of the game yang ada di Undang-Undang 10 2016. Sambil sore hari, karena ini jam waktu saya mau ngopi sore, sambil nyeruput kopi. Nah, berkaitan dengan isu tersebut, isu politik tadi, yang poin pentingnya adalah masalah penunjukan penjabat kepala daerah yang terjadi pro kontra. Banyak pakar-pakar yang menulis di rubrik-rubrik surat kabar atau media massa, menulis tentang kondisi atau permasalahan atau tema tentang penunjukan penjabat kepala daerah ini. Ada yang mengamini apa yang dilakukan oleh, ada yang mengamini atau setuju dengan rule of the game-nya sebagaimana ketentuan Undang-Undang 10 2016. Ada pihak yang tidak sependapat tetapi menginginkan model atau cara yang lain, karena dianggap jika jabatan itu berakhir 2022, maka pemilu 2024 dianggap 2 tahun itu terlalu jauh sehingga rentan. Yaitu sah-sah saja, pro kontra itu pada masa sekarang sah-sah saja. Tetapi kita harus melihat bagaimana rule of the game-nya dulu. Nah, sekiranya nanti rule of the game ini mau dirubah, itu kan tentunya harus melalui mekanisme. Maka beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah kemarin,
saya membaca di media online bahwa ada pihak yang menggugat Undang-Undang 10 2016 itu ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan tentunya bagaimana mekanisme penunjukan penjabat kepala daerah. Itu sah-sah saja. Nah, ini sedang bergulir. Lalu pertanyaan yang mendasar, bagaimana pendapat kita? Kan itu pertanyaannya. Jadi kalau ditanya pendapat saya berkaitan dengan regulasi ini, jelas. Karena kita harus taat asas. Karena kita negara hukum, maka tentu apa yang menjadi aturan mainnya, apa yang menjadi aturan hukumnya, itulah yang harus kita pedomani dan kita lakukan. Nah, ketika ada interupsi bahasanya, menyampaikan kegundahan tentang misalnya independensi penjabat nantinya, jika yang ditunjuk itu, yang menunjuk itu adalah pemerintah pusat. Ini sebenarnya ada di konten YouTube saya sebelumnya. Karena penjabat ini tentunya kalau kita menggunakan mekanisme Undang-Undang 10 2016 yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, pastinya ini aparatur pemerintah. Artinya kalau tidak ASN, bisa saja Polri atau TNI, bisa saja. Jadi kalau saya melihat ini adalah ruang state negara. Jadi ASN yang ditunjuk atau TNI atau Polri yang ditunjuk itu sebenarnya perwakilan negara. Nah, masalahnya kan di dalam konten YouTube saya sudah saya jelaskan. Saya memiliki pandangan sebenarnya kalau membuat sistem politik itu bagus, independen, memperbaiki selimut sistem politik negeri ini. Di konten YouTube saya sebelumnya itu ada, silahkan Anda simak. Saya menawarkan melakukan advokasi. Tidak hanya TNI Polri, tetapi ASN pun sebenarnya tidak memilih dan tidak dipilih. Kenapa demikian? Karena secara filosofis, mereka ini hak pilihnya itu sebenarnya sudah dikonversi dengan gaji. Gaji pokok, tunjangan jabatan, dan lain sebagainya. Nah, ini masalahnya. Namun agenda untuk memberikan ruang netral kepada ASN ini berulang kali informasi yang saya dapatkan itu ketika dibahas di parlemen, cenderung parlemen itu tidak menyetujui ASN itu tidak memilih dan tidak dipilih. Nah, ini kan artinya pengulangan yang terjadi dari rezim lama ke rezim baru. Setiap rezim tidak ingin suara ASN itu lepas, mungkin ditengarai seperti itu. Namun sebenarnya kalau kita membangun sistem politik yang bagus untuk menumbuhkan, memberikan ruang netral kepada para penyelenggara negara dalam hari ini TNI, Polri, PNS, ya memang mereka seharusnya tidak dipilih dan tidak memilih. Sambil nyerumput kopi dan saya sambil merokok. Nah, kembali ke tema tentang penunjukan penjabat. Jadi kalau izin sebentar. Jadi rule of the game-nya jelas. Jadi penjabat itu ditunjuk oleh pemerintah pusat, betul, untuk gubernur. Kemudian gubernur itu nanti mempunyai kewenangan dia tutelage power yang diberikan oleh negara atau pusat. Akhirnya dia yang akan melakukan mekanisme penunjukan ke bupati atau PJ bupati, penjabat bupati dan atau penjabat wali kota. Nah, itu pandangan saya berkaitan dengan hiruk pikuk penunjukan itu. Jadi yang perlu di-stressing di sini yang menjadi tuntutan pihak yang tidak bersepakat dengan ini adalah independensi penjabat. Jadi kalau independensi pejabat menggunakan rujukan saya tadi, seandainya ASN juga tidak memilih, pasti sangat independen. Masalahnya kan pusat tidak mengamini ASN tidak memilih ini. Nah, ini menjadi PR besar kita. Jadi itu tidak perlu dijawab lagi. Kemudian ada ketentuan jelas. Nah, biasanya sejarah pemerintahan di tempat kita itu sejak kita merdeka sampai hari ini selalu ada perbedaan kewenangan antara pejabat definitif dengan penjabat.
ada ruang-ruang yang tidak boleh dilakukan oleh penjabat. Biasanya hal-hal yang bersifat strategis yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis, misalnya pengalihan aset, kemudian utang piutang, itu tidak bisa. Jadi itu hal yang bersifat prinsip dan memang sebaiknya hanya bisa dilakukan dieksekusi oleh pejabat definitif, bukan penjabat. Nah itu contohnya. Jadi sejarah pemerintahan kita biasanya membedakan apa-apa yang menjadi tugas pokok fungsi pejabat definitif dengan penjabat. Nah ini memang nantinya pemerintah di dalam peraturan pemerintahnya berkaitan dengan Undang-Undang 10 2016 ini pasti dan kemungkinan besar pandangan saya sudah memberikan ruang-ruang perbedaan tersebut. Nah itu yang berkaitan dengan aturan-aturan penjabat ya. Kemudian mengakomodir representasi publik. Jadi yang tidak setuju dengan penunjukan oleh pemerintah atasan ini, dia khawatir representasi kebutuhan publik itu terganggu. Kata siapa? Buktinya apa? Indikasinya apa? Kan begitu. Karena sebenarnya kalaupun penjabat ini adalah aparatur pemerintah, dia sudah melalui mekanisme. Kalau dia PNS ada prajabatan, kalau dia dari Polri dia ada pendidikan sebelumnya, termasuk yang TNI. Paling tidak dia dibekali dengan hal yang namanya bela negara, itu sudah pasti. Nah jadi kalau berbicara kurang mengakomodir kepentingan representasi publik mayoritas, ini belum tentu. Ini masih debatable. Karena itu tadi yang saya katakan, justru lebih pas dia menggunakan pegawai-pegawai yang sudah terdidik ini dibandingkan yang belum terdidik. Bahkan kalau kita bandingkan dengan sistem politik praktis kita, itu server atau ruang saringan untuk masuk menjadi pejabat politik itu kan lebih longgar dia. Jadi mau jadi caleg atau mau jadi calon kepala daerah itu misalnya paling sederhana saja, standar yang paling sederhana, pendidikannya kan hanya distandarkan minimal SMA. Dan ini menjadi PR besar negeri ini. Nah kalau TNI, Polri, PNS, ini standarnya jelas. Apalagi kalau dia setara dengan perwira, ini paling tidak S1. Nah ini yang perlu kita cermati. Jadi kalau mengakomodir representasi publik ini masih debatable. Itu tadi jawabannya. Berikutnya, peran dan fungsi kewenangan sudah. Jadi kalau bicara mengakomodir representasi publik ini masih debatable seperti yang saya katakan tadi. Tetapi hal yang harus dipikirkan oleh kita semua adalah berkaitan dengan tuntutan otonomi daerah tadi. Ada alasan bahwa bahasanya itu bahwa otonomi itu hak otonomi daerah itu diganggu atau terganggu. Jadi ini yang sering sekali saya dengarkan, saya baca, bicara otonomi daerah, mengatakan hak daerah, tetapi pada saat yang sama kita kerap melupakan bentuk negara kita. Negara kita adalah negara kesatuan. Sekali lagi saya katakan, platform negara kita ini adalah negara kesatuan, bukan negara federal, bukan negara federasi. Jadi memang betul ada hak otonomi, tetapi otonomi ini tetap bergantung pada pemberian sebagian kewenangan oleh sang penguasa negara. Dalam hal ini rakyat, kemudian direpresentasikan dalam pemilihan presiden, rakyat memberikan mandat kepada seorang presiden dan seorang wakil presiden. Jadi ini sebenarnya Presiden Republik Indonesia itu representasi rakyat. Jadi tidak ada lagi bahasa diksi hak otonomi yang terganggu. Jadi sehingga secara de jure, secara normatif, logis normatif lah penjabat ini ditunjuk oleh pemerintah pusat, dalam hal ini presiden, karena presiden juga representasi rakyat. Nah itu hal yang menjadi kata kunci berkaitan dengan perdebatan penjabat
dipilih oleh pemerintah pusat atau tidak. Jadi itu kata kuncinya, kita selalu melupakan bentuk atau platform negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi saya katakan, kita bukan negara federasi, apalagi negara kerajaan, tidak. Jadi karena kita negara kesatuan, berbicara tentang otonomi itu hanya sebagian kewenangan yang diberikan oleh negara. Dalam hal ini negara, kedaulatan rakyat sudah dikonversi dalam proses pemilihan presiden. Jadi presiden itu adalah simbol negara, presiden itu adalah simbol rakyat. Nah itu yang menjadi kata kunci sehingga tidak perlu lagi memperdebatkan dari mana datangnya penjabat tadi. Karena sudah tuntas normatifnya. Demikian pandangan saya berkaitan dengan perdebatan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan di tahun 2022 dan 2023. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat sore.